Allah, pribadi yang agung, pribadi yang mulia, pribadi yang penuh kasih, yang menciptakan langit bumi serta segala isinya, yang kasih setianya dulu kekal dulu sekarang sampai selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya tidak pernah sekalipun yang meninggalkan ciptaan tangannya. Pagi hari ini biarlah turun kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh mengingat, merenungkan kembali akan karya Tuhan, karya penebusan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bahwa kami punya Allah yang penuh kasih, Allah yang memperhatikan hidup kami, Allah yang juga menyelamatkan kehidupan kami dan dilakukan dengan cara yang agung dengan mengorbankan Engkau sendiri, dirimu sendiri di atas kayu salib untuk menjadi korban tebusan bagi setiap kami. Tuhan, hari ini kami rindu untuk kembali memaknai, kembali mengingat, kembali merenungkan akan karya Tuhan itu, sehingga setiap kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin memperkenan hati Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hadirlah dalam ibadah ini, Engkau yang akan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga tidak ada seorang pun yang terlewatkan menerima jamahan dan lawatan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi, yang boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi, sehingga karya Tuhan, kuasa dari tubuh dan darah Kristus itu boleh nyata atas setiap kami, sehingga setiap kami boleh terus menjadi pribadi-pribadi yang mengalami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya dalam tangan pimpinan Tuhan saja. Demi dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, silakan duduk. Via Dolorosa, jalan kesedihan, jalan penderitaan, jalan yang dilalui Yesus Kristus saat dia menuju Golgota, jalan panjang dan berliku menuju kematian. Yesus berjalan di jalan ini, lelah, sedih, menderita, salib yang berat, dan darah mengalir dari luka-lukanya. Namun itu tidak membuatnya menyerah. Dia terus berjalan, jatuh, bangkit, jatuh kembali, namun dia tetap bangkit. Kakinya tertatih, tubuhnya gemetar, namun dia tidak menyerah. Ada yang menatapnya dengan rasa puas, ada juga yang menatapnya dengan belas kasihan. Saat dia mencapai Golgota, derita, sakit, lelah tak berarti baginya. Tunaikan tugas, siap serahkan nyawa. Demi apa? Demi manusia berdosa. Kasih yang besar, rela menanggung dosa-dosa manusia yang dikasihinya. Via Dolorosa, jalan kesedihan, jalan penderitaan, jalan menuju kematian di bukit Golgota. Di Golgota dia dipaku, ditikam, diludahi, dicaci, ditelanjangi. Dia mati terhina, namun mulia. Simon Petrus
salah satu murid Yesus yang paling setia. Seorang pria yang mengalami kesulitan dan juga kegagalan. Saya tidak pernah ingin menjadi pria yang tidak setia. Saya ingin selalu bisa diandalkan oleh Yesus. Saya ingat malam itu, malam ketika Tuhan Yesus ditangkap. Saya berjanji untuk tidak meninggalkan Dia, tapi saya tidak bisa menepati janji saya. Dan Anda menyangkal Yesus 3 kali semua. Iya, saya tahu telah berbuat salah yang besar. Saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Saya tidak bisa memaafkan kegagalan yang telah saya buat. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus memaafkan Anda, Simon Petrus. Saya tahu Yesus telah memaafkan saya. Saya berharap kegagalan saya dapat menjadi pelajaran bagi orang lain. Saya berharap orang lain dapat belajar dari kesalahan yang telah saya perbuat. Percayalah, damai sejahtera dalam kehidupanmu, Simon Petrus. Pontius Pilatus, pejabat Romawi sebagai gubernur di Yudea, seorang yang harus membuat sebuah keputusan yang sulit. Saya tidak pernah ingin menjadi bagian dari sejarah. Saya hanya ingin menjalankan tugas saya sebagai seorang gubernur. Ingat, keputusan yang Anda buat itu mengubah sejarah. Saya tahu bahwa keputusan yang saya buat itu memiliki konsekuensi yang besar. Saya ingat hari itu, hari ketika Yesus datang di bawah hadapan saya. Tubuh yang terluka, daging yang terkelupas akibat luka dari cambuk. Namun akhirnya Anda membuat keputusan untuk menyalibkan Dia, bukan? Ya, saya sadar bahwa pada saat itu saya sudah membuat suatu keputusan yang salah. Pasti ada pengampunan yang diberikan kepadamu, Pontius Pilatus. Saya tidak akan pernah bisa memaafkan diri saya. Saya tidak akan pernah bisa memaafkan diri saya atas keputusan yang telah saya buat pada saat itu. Dan mungkin memang ada pengampunan bagi diri saya. Saya berharap bahwa orang-orang belajar dari keputusan saya. Saya berharap orang-orang bisa belajar dari keputusan yang telah saya buat. Percayalah, jangan ragu, pengampunan tersedia bagimu. Jangan fikir dolorosa saat biasanya seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan doa.
takutnya mahkota duri pada kepalanya, dipikunya salibnya yang melangkah menuju Kalvari. Jalan via luruslah jalan penderitaan, Yesus Kristus nomornya disalib, yang memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita yang serahkan dirinya di Kalvari, darahnya mengalir membasuh dosa, membukakan jalan kepada jalan via luruslah jalan penderitaan, Yesus Kristus nomornya disalib, yang memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita dia serahkan dirinya di Kalvari. Simon dari Kirene, seorang pria yang dipaksa membantu Tuhan Yesus membawa salib menuju Golgota. Sesungguhnya saya tidak pernah ingin berada dalam bagian ini. Saya hanya ingin kembali ke rumah saya di Kirene. Saya ingat hari itu. Ketika saya dipaksa untuk membantu Yesus, saya ingat goresan luka di tubuhnya yang lemah. Saya tidak pernah bisa memahami mengapa saya dipilih untuk membantu Yesus. Bukankah Anda membantu Tuhan Yesus membawa salibnya ke Golgota? Ya benar, saya tahu telah menjadi bagian dari kisah yang besar. Saya tidak bisa mengerti mengapa saya dipilih, mengapa saya harus menjadi bagian dari kisah ini. Anda dipilih menjadi bagian dalam sejarah ini. Saya berharap
kisah saya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Saya berharap orang lain bisa belajar dari pengalaman saya. Simon dari Kirene, ada makna dan tujuan mulia dari kisah hidup Anda ini. Yusuf dari Arimatea, seorang anggota majelis agama Yahudi yang memiliki hati yang berbeda. Saya tidak pernah ingin menjadi bagian keputusan menyalibkan Yesus. Saya tahu, semua orang tahu Yesus adalah orang benar. Saya ingat saat penyaliban, kata-katanya penuh pengampunan bahkan kasih sayang kepada semua orang. Anda meminta tubuh Tuhan Yesus pada Pilatus dan memberikan penguburan yang layak. Saya tahu saya sudah melakukan yang baik, tapi saya tidak bisa mengerti kenapa saya tidak bisa melindungi dia dari kematiannya. Kenapa saya tidak bisa memberi lebih banyak kepada Yesus? Tapi yang Anda lakukan itu adalah benar. Sudah benar. Saya berharap orang bisa belajar dari kisah saya ini. Saya berharap orang bisa belajar dari pengalaman saya. Yusuf dari Arimatea, Anda bisa menemukan makna dan tujuan dalam kisah hidup Anda. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya